Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang Shiba Inu. Kemarin seorang subscriber meminta saya untuk mereview kembali tentang Shiba Inu. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu kondisi yang ada di market kripto secara global, teman-teman. Jadi kita lihat untuk market kripto pada hari ini mengalami penurunan secara kapitalisasi pasar, turun 1,14%, ada di angka 2,41 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin hari ini mengalami kenaikan 1,54%, diperdagangkan di angka 71.891 US dollar, teman-teman. Sementara untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di posisi netral, artinya mulai banyak trader maupun investor yang masuk ke dalam market. Namun kalau kita melihat untuk dominasi Bitcoin, ini akan berdampak negatif terhadap altcoin, teman-teman. Karena kita lihat di sini, untuk dominasi Bitcoin naik 0,21% di angka 59%. Kemudian Ethereum naik juga 0,52% di angka 10,9%. Artinya, banyak trader maupun investor itu yang lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk Bitcoin maupun Ethereum, teman-teman. Sementara untuk koin-koin lain, termasuk dalam hal ini, kalau kita bicara Shiba Inu, itu masuk dalam jajaran altcoin lainnya, ini hanya malah mengalami penurunan, teman-teman. Turun sekitar 0,73%. Jadi kalau kita lihat di sini berarti 30,02% dari total kapitalisasi pasar market kripto yang ada di angka 2,41 triliun itu dibagi ribuan koin, teman-teman. Jadi termasuk salah satunya Shiba Inu. Nah, sekarang kita akan lihat untuk pergerakan Shiba pada hari ini. Jadi kalau kita lihat Shiba hari ini koreksi tipis, teman-teman. Jadi mengalami penurunan tipis 0,14% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 0,1 rupiah, teman-teman. 0,1003 rupiah. Kemudian kalau kita lihat untuk kapitalisasi pasar dari Shiba Inu ini ada di angka 59,13 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-28 di CoinMarketCap. Sementara untuk volume transaksi dalam 24 jam mengalami kenaikan 18,63%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Shiba Inu di angka 2,21 triliun rupiah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 2021, ini Shiba Inu sempat menembus harga 1,51 rupiah, teman-teman. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,1 rupiah berarti sedang diskon 93% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa perkembangan dari ekosistem Shiba Inu, teman-teman. Ini kalau kita lihat Rakuten Wallet, salah satu bursa exchange terbesar di Jepang, ini akan melakukan listing Shiba Inu untuk perdagangan spot mulai tanggal 15 April, teman-teman. Jadi ini mengikuti masuknya Shiba ke dalam green list Jepang, sebuah daftar kepatuhan yang hanya dibagikan dengan Bitcoin dan Ethereum, dan ini akan mempermudah persetujuan untuk listing, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif untuk Shiba Inu karena akan memberikan akses langsung ke basis investor besar yang diatur dan juga akan memperkuat legitimasi dari token ini. Dan hal ini berpotensi meningkatkan likuiditas
dan permintaan yang berkelanjutan dari para trader Jepang, teman-teman. Kemudian ada informasi juga, data on-chain menunjukkan bahwa sekitar 157 miliar Shiba dipindahkan ke exchange atau ke bursa dalam 24 jam terakhir. Ini tanda klasik bahwa para pemegang token bersiap-siap untuk melakukan penjualan, teman-teman. Jadi lonjakan cadangan di bursa ini terjadi bersamaan dengan volume perdagangan yang rendah. Apa artinya ini? Ini merupakan sebuah sinyal negatif untuk Shiba karena akan menciptakan ketidakseimbangan di mana pasokan meningkat sementara permintaan lemah, dan ini akan membatasi potensi kenaikan harga dan meningkatkan resiko penjualan besar jika pasokan dilikuidasi, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa harga Shiba Inu sempat naik lebih dari 4% meskipun ada pola teknikal bearish dead cross pada grafiknya. Jadi kenaikan ini didorong oleh adanya short squeeze di mana hampir 274 juta US dollar posisi bearish dilikuidasi, memaksa trader untuk membeli kembali saat likuiditas pasar rendah di akhir pekan. Jadi apa artinya ini? Ini adalah sebuah peristiwa teknikal yang netral. Jadi meskipun menunjukkan momentum kuat yang berlawanan dengan tren, short squeeze biasanya bersifat volatil dan berlangsung singkat, sehingga tren jangka panjang tetap bergantung pada sentimen pasar yang lebih luas dan faktor fundamental. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman, untuk secara tren. Jadi kalau kita lihat tren di jangka pendek, ini untuk trennya masih tren penurunan, teman-teman. Jadi karena kita lihat di sini bahwa harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, sehingga ini adalah trennya adalah tren penurunan. Tambah lagi terjadi dead cross di mana kita lihat di indikator stochastic garis biru memotong garis kuning ke bawah, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk technical analysis dari TradingView, kita lihat di sini untuk moving average sinyalnya strong sell, penjualan yang sangat kuat. Kemudian untuk oscillator sell. Kemudian kalau kita gabungkan oscillator dengan moving average, hari ini sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal sell atau penjualan, sementara hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Shiba Inu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.